kalau dari kontraktor yang membangun scaffolding itu ada level scaffolder dan level inspektor scaffolding. Nah, di sisi owner, di sisi klien itu ada dua level juga, Pak. Satu sebagai garantor dan satu lagi sebagai validator. Nah, kalau scaffolder dan inspektor scaffolding itu dari kontraktor sudah jelas skupnya. Nah, kalau yang di tempat kami itu ada level garantor. Garantor itu adalah sebagai pengawas harian yang mengawasi dari awal, dari pengecekan material, terus dia juga dari awal mengontrol desain dari scaffolding peruntukannya untuk terus termasuk juga di lokasi mana, mau itu sistemnya hanging, standar, praktis, atau cantilever, itu juga mengawal dari awal. Jadi termasuk juga kalkulasi engineering-nya menyangkut dari scaffolding itu mau digunakan untuk apa, perancah itu. Itu adalah tugasnya sebagai garantor. Garantor itu sampai dia posisinya scaffolding selesai. Tetapi ketika scaffolding itu mau dipakai oleh orang yang memang akan menggunakan scaffolding itu sebagai alat kerja, sebagai landasan kerja, itu maka harus ada pengesahan dari validator. Validator ini akan mengecek terakhir tentang validnya, kelayakannya scaffolding yang didirikan tersebut. Jadi sebelum validator memberikan checklist, sebelum melakukan checklist dan memberikan green tag, maka scaffolding itu, perancah itu tidak boleh dipakai. Jadi tetap dia akan menjadi red tag selamanya sebelum dari pihak validator memberikan izin untuk dirubah menjadi green tag. Begitu Pak, kalau di lokal kami peraturannya seperti itu Pak Mario. Oke, terima kasih informasinya Pak. Jadi memang ada standar-standar lokal ya, tadi yang saya bilang. Standar lokal itu nggak terbatas hanya standar untuk mengatur aktivitas kerja, ada juga standar-standar tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas tanggung jawab mungkin disusun untuk posisi kerjanya apa, garantor, ya, validator, seperti Bapak sebutkan tadi, yaitu sah-sah saja untuk dijadikan standar lokal. Ya. Cuman kalau kita bicara nasional, di Kemnaker sendiri hanya mengenal yang namanya teknisi scaffolding dan inspektor scaffolding. Kalau di level Badan Nasional Sertifikasi Profesi hanya mengenal operator scaffolding dan pengawas scaffolding. Jadi mungkin standar yang berlaku nasional itu. Tapi kalau untuk standar lokal kita mau kembangkan lebih detail dengan tujuan mungkin agar mutu pekerjaan dengan scaffolding atau standar keselamatan lebih terjamin, itu akan lebih bagus, Pak. Jadi tidak masalah dan kalau Bapak ingin diuji level lokal ya berarti Bapak harus menguasai semua standar di lokal. Tapi nanti karena Bapak diuji di level BNSP atau nasional versi BNSP, maka yang akan diuji adalah sesuai dengan standar BNSP. Sehingga untuk posisi jabatan dari scaffolding hanya dikenal mungkin teknisi, operator dan pengawas. Tapi yang Bapak sebutkan standar di tempat kerja Bapak berarti memang sudah detail dan spesifik dan bagus ya. Jadi kalau saya lihat sih memang ini benar-benar mensyaratkan mutu
serta keselamatan kerjanya benar-benar diutamakan di situ. Ya, memang orientasinya safety sih Pak, orientasinya. Jadi memang dibuat sebelum perancah itu digunakan harus melewati berlapis-lapis pengecekan agar memastikan bahwa scaffolding itu sesuai dengan desain, sesuai dengan peruntukan, dan kualitasnya juga masuk. Itu nggak apa-apa kalau saya lihat, kalau udah menguasain itu semua, di level BNSP memang nggak masalah, Pak. Itu mungkin kecil. Jadi Iya, iya. banyak juga yang kemarin inspektor listrik ya, saya lihat, wah ini pengalaman sekali bapaknya, pengetahuannya mungkin lebih tinggi dari saya. Jadi akhirnya waktu diuji, malah dia ngajar-ngajarin asesor. Dia langsung dibilang, lulus Pak, lulus langsung gitu. Karena ilmunya udah tinggi, pengalamannya juga ini. Jadi ya BNSP itu sebenarnya hanya bagian dari penguji. Kadang-kadang asesor itu juga mungkin yang diuji itu jauh lebih pintar dari dia, gitu Pak. Jadi kalau kayak seperti Pak Aziz yang sudah pengalaman di bidang ini, ya nanti mungkin justru pengujinya atau asesornya yang harus berguru Pak Aziz. Ya nggak juga sih Pak, mungkin kita ada hal-hal lain yang kita nggak tahu di level training ini. Kan mesti kan ilmu-ilmu itu kan biasanya lebih cepat dari lewatnya lewat trainer-trainer training-training begini. Ini memang makanya kita diminta untuk selalu refresh setiap satu durasi sertifikat masa live-nya 3 tahunan, itu makanya kami diminta untuk selalu refresh agar kami ya kita harapkan mendapat ilmu baru, informasi baru yang memang informasi itu akan lewat badan training begini Pak. Jadi memang kami juga butuh untuk hal seperti itu. Ya, berarti memang standar pengembangan sumber daya manusia di tempat Bapak bagus sekali ya. Jadi karena memang yang menentukan performa perusahaan adalah sumber daya manusianya. Dan makanya perusahaan-perusahaan besar itu saya lihat selalu menyediakan budget untuk pengembangan sumber daya manusia itu hingga ratusan juta dolar, ada perusahaan-perusahaan global lah. Karena mereka lihat kalau memang sumber daya manusianya hebat, maka tentu juga akan menjadi bagian dari perusahaan yang hebat gitu. Tapi memang zaman sekarang bajak membajak juga sudah menjadi hal yang biasa, makanya perusahaan-perusahaan global itu juga berhati-hati, udah dikasih training, sertifikasi mahal-mahal, malah pindah ke pesaing gitu kan. Sehingga mungkin mereka bisa proteksi dengan apa? Mungkin diikat dengan kontrak atau macam-macam lah cara proteksinya. Sehingga pengembangan yang mereka berikan juga nggak sia-sia gitu kan. Jangan udah diberikan pengembangan, ya ilmunya malah disumbangin ke kompetitor, nggak lucu gitu. Tapi ya intinya adalah bagus ya. Karena pemerintah sendiri mencaratkan setiap perusahaan itu kalau bisa benar-benar mengembangkan sumber daya manusianya. Karena pengembangan sumber daya manusia itu akan juga turut membantu pengembangan perusahaan. Perusahaan yang berkembang di Indonesia juga akan turut membantu kemajuan performa dari negara secara keseluruhan. Kalau kita lihat ya, pekerja-pekerja yang ada di Amerika itu mereka benar-benar pekerja keras ya, Amerika, Jepang, tapi mereka bisa bagi waktu. Saat mereka sedang bekerja, mereka fokus pada pekerjaan. Saat sedang istirahat, mereka fokus pada memang refresh. Dan kemudian Amerika itu kebijakan-kebijakan juga menunjang untuk pengembangan. Sehingga yang namanya pengembangan sumber daya manusia itu suatu hal yang wajib. Dan juga selain itu mereka itu
itu ada dana untuk research and development. Ya, selain learning, training and development, research and development. Nah, itulah yang membuat perusahaan-perusahaan di Amerika, Jepang tuh maju. Cina, ya Tiongkok, meniru semua konsep-konsep keberhasilan Barat dan juga Jepang, ya. Dan mereka bisa membangun sekarang dengan lebih baik. Nah, Indonesia ketinggalannya karena apa? Masih berpikir lamban dalam pengembangan sumber daya manusia dan juga dalam hal research and development serta training, learning and development. Nah, kalau hal ini dikembangkan, luar biasa perusahaan-perusahaan Indonesia ini akan maju dengan pesat gitu ya. Karena kunci dari Cina itu adalah pertama mereka alih teknologi, perusahaan-perusahaan Barat masuk alih teknologi, lalu mereka kembangkan lagi, ya. Sekarang siapa nggak kenal 5G itu yang pertama kembangkan adalah perusahaan Cina, Huawei. Barat ketinggalan kan. Padahal yang mengembangkan 1G, 2G, 3G, 4G itu dari Barat. 5G-nya dari perusahaan Cina. Karena mereka sudah mencuri teknologi dari Barat. Nah, Indonesia harusnya gitu. Ya. Buka keran investasi sebesar-besarnya, ya, ahli teknologi, lalu serap dan kembangkan teknologi dari Barat. Cuman kan pemikiran seperti itu belum ada di presiden-presiden sebelumnya, baru mungkin di Pak Jokowi aja. Mulai berpikir ke depan ya, lebih kreatif dari presiden-presiden sebelumnya. Nah, perusahaan seperti Bapak juga adalah perusahaan yang kreatif, sehingga mungkin dengan kemajuan dari para pekerjanya itu akan mendorong kemajuan perusahaan untuk lebih baik. Iya, memang faktornya banyak sih Pak untuk mengangkat dari kualitas SDM itu. Kadang ya dari budaya saudara-saudara kita orang Indonesia itu kan sangat berbeda dengan budaya orang-orang Eropa. Artinya mereka ketika ekspat itu datang di tempat kita, mereka mencoba untuk mentransfer semua knowledge yang mereka miliki. Tetapi kadang-kadang ya itu lagi kembali kepada budaya dari orang Indonesia sendiri yang kadang-kadang ya konteks dari persaingan persaingan peningkatan sumber daya manusia itu kadang-kadang disertai dengan ya ada sedikit kalau budaya kita ini ada sedikit kurang ikhlas lah ketika orang lain maju, ketika orang lain ada keinginan untuk naik, cuma di sisi lain ada faktor lain tentang budaya itu berbeda dengan budaya orang-orang Arab, orang-orang Barat. Ya, memang harus diubah adalah budaya cara berpikirnya. Jadi cara berpikir diubah, cara berpikir positif, ya, sehingga orang lain maju, kita berpikir positif, wah dia kenapa bisa maju, kenapa saya nggak bisa seperti dia atau lebih melebihi seperti dia, gitu, melebihi dia. Kalau kita kan enggak, wah dia maju tuh pasti karena ini, ya. Jadi sudut pandang negatif, ya gini, jadi ngegosip. Lebih ke manajemen gosip Pak, kalau benar. Manajemen gosip itu dikembangkan. Kalau orang Barat itu nggak mau manajemen gosip. Dia lebih suka ya manajemennya data yang dia tangkap tuh ya yang dia mau terima ada data ya kita terima yang mereka terima. Tapi kalau nggak ada data, nggak ada angka, nggak ada evidence, nggak ada bukti, ya mereka juga nggak bakalan menerima. Tapi kalau di budaya kita itu kan gosip Pak. Wah Pak itu nanti Pak itu si A tuh wah itu gara-gara tambahin itu istrinya 2 Pak wah itu karena ini Pak semacam-macam ya karena pola berpikir seperti itu akhirnya kita nggak maju-maju kan. Benar Pak. Oh ya Pak untuk pengujian BNSP itu
kita nanti dari Dinas Ketenagakerjaan ya Pak ya? Dari ini Pak, dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Nah, LSP ini adalah mitra dari BNSP yang ditunjuk oleh BNSP. Jadi resmi, BNSP itu sendiri adalah badan nasional di bawah Presiden langsung, Pak ya. Presiden, iya benar. Jadi sertifikatnya itu kuat karena lambangnya juga lambang burung Garuda kan. Benar. Kalau bedanya sama itu Pak Mario, Ya. Depnaker kan Kemnaker ada dua ya sertifikasi ya, dari BNSP sama Depnaker ya Pak. sebenarnya Kemnaker itu BNSP itu juga adalah merupakan SKKNI-nya itu disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi sebenarnya ada andil Kemnaker untuk BNSP juga. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tingkat sertifikasinya tentu lebih tinggi burung Garuda dong daripada lambang kementerian kan. Jadi kedepannya mungkin semua sertifikasi akan disatukan di BNSP. Di BNSP ini akan kerjasama dengan badan serupa di semua negara seluruh dunia nanti. Sehingga sertifikatnya akan diakui seluruh dunia. Gitu. Cuma ya itu Pak, kembali lagi budaya kita itu membuat aturan tuh lebih banyak tumpang tindih. Jadi ketika mengeluarkan aturan baru, nah satu kelompok orang yang sebelumnya sudah menjalankan itu kadang-kadang tidak terima untuk dilikuidasi menjadi satu aturan baru yang lebih lebih mengadop ke aturan dunia. Biasanya kan di tempat kita kan begitu, Pak. Ya, itulah namanya ego sektoral, Pak ya. Jadi masing-masing instansi bikin aturan sendiri, akhirnya tabrak-tabrak. Iya. Nah, seperti itulah. Setiap departemen punya aturan sendiri-sendiri yang sebenarnya kalau mau disimpelkan jauh lebih murah dan lebih meringankan ya orang-orang di bawahnya sih. Lebih efisien. Ya makanya Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi menjadi satu peraturan tunggal gitu, sehingga nggak saling tabrak-tabrakan. Nanti kan akan dibuat beberapa omnibus law, bukan hanya Cipta Kerja aja kan. Mungkin ada 4 atau 5. Lembaga sertifikasi profesi ini di Indonesia ini? Gimana Pak? Ya. Maksudnya itu untuk sertifikasi nih, kayak sekarang ini BNSP. Ya. Mungkin ada lagi provider yang lain yang dari Disnaker atau gimana Pak? Enggak, namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu satu Pak di Indonesia. Satu ya? Iya, BNSP. Kalau Kemnaker itu sebenarnya mereka itu pengawas dan pembina. Nah sebenarnya ilegal kalau mereka mengeluarkan sertifikat, ya. Oh. Karena mereka bukan lembaga penguji. Beda dengan BNSP, emang sah ini dia lembaga penguji. Gitu loh. Jadi sebenarnya udah salah kaprah dari dulu ya nggak apa-apa diterusin dulu sampai akhirnya nanti mungkin disahkan oleh presiden ya udah satu pintu lewat BNSP. Iya. Nah, kementerian lain udah ini ESDM semuanya udah masuk lewat BNSP. Kemudian semua kementerian lain juga sudah perlahan masuk ke BNSP semua. Tinggal Kemnaker nih belum, masih nahan-nahan. Cuma yang beda-beda itunya Pak ya. Ya. Providernya ya. Kayak sekarang Indotraining. Terus ada lagi yang lain gitu ya Pak ya. Ya kalau kami kan namanya perusahaan jasa K3 bidang pembinaan. Pembinaannya jadi maksudnya membina orang supaya mengerti K3. Tapi sebenarnya pembinaan itu bukanlah sertifikat kompetensi yang dikeluarkannya hasil pembinaan kan. Mungkin sertifikat diklat, oke boleh. Nah, sertifikat kompetensi itu hanya BNSP aja yang mengeluarkan. Jadi kayak kerjasama dengan BNSP gitu Pak ya? Iya. Ya, yang memang selama ini kita rancu itu ya benar kata Pak Mario. Jadi selain BNSP itu sudah dibentuk di bawah Presiden,
tetapi Kementerian Tenaga Kerja itu juga belum rela untuk melepas apa ya yang selama ini sudah mereka lakukan. Iya. Jadi harusnya mereka ketika mereka rela untuk melepas kewenangannya yang selama ini sebenarnya sudah salah, sudah apa ya tumpang tindih. Jadi sebenarnya ketika menjadi satu lembaga yaitu BNSP sebagai satu-satunya badan yang mengeluarkan sertifikat lisensi dari memberikan ya lisensi itu, otomatis kan kita nggak perlu lagi bingung-bingung lagi bahwa untuk kita mendapatkan lisensi ya cuma lewat BNSP itu aja kan, tinggal BNSP-nya BNSP apa yang sesuai dengan ujungnya duit Pak Ajis. Iya, benar. Conflict of interest. Jadi wah ini kalau nggak dapat duit lagi mereka. Ya. Ya, itulah. Tapi ya kita lihatlah mungkin dalam tahun 2 tahun ini kondisinya seperti apa ya. Tapi kalau Pak Jokowi memang sudah menginginkan satu pintu aja. Jadi kalau sertifikasi lewat BNSP, terus pokoknya zaman Pak Jokowi ini semua dibikin serba mudah, serba namun tetap efektif. Perizinan banyak yang dipangkas, maksudnya jalurnya sehingga menjadi lebih pendek, lebih dipermudah dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan birokrasi ini terkenal pemerintah birokrasinya rumit berbelit-belit. Cuma masalahnya gini Pak, itu bisa diakui di luar negeri nggak ya Pak ya? Sertifikat kita itu BNSP itu. Kalau saat ini sudah kerjasama dengan Asia Tenggara, kayaknya di beberapa negara Asia Tenggara sudah diakui Pak. Kalau di MEA Pak ya, masyarakat ekonomi Asia ya, itu mungkin udah mulai dikenal. Tapi mungkin kalau di belahan Eropa atau belum. benua lain mungkin juga belum. Ya, yang sebelumnya saya lewat juga Indo Training ini, ketika kami 2018 itu kan pengujinya dari yang mengeluarkan lisensi sertifikat juga dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu kita keluarnya itu sertifikat hampir 5 bulanan, 6 bulanan kalau nggak salah dulu itu. Lama sekali kita dapatkan sertifikat itu. Itulah memang ya. Jadi cara kerjanya itu lama. Padahal itu kalau saya ke sana, terus ingetin sertifikatnya, oh yang mana-mana, wah langsung mereka print, ya tanda tangan direktur, jadi nggak sampai 10 menit. Ya, kenapa yang cepat itu dibikin lama gitu loh. Jadi Pak Presiden juga bilang kalau memang bisa cepat ngapain dibikin lama kan? Nah, ini segalanya sekarang pola pikirnya mulai dirubah gitu. Tapi memang mungkin ya yang diharapkan mereka ya ada kayak kunjungan seperti dari Pak Mario begitu Pak, yang diharapkan kan Pak Mario berkunjung ya cepat gitu Pak. Ya artinya kan kita nggak membahas kenapa berkunjung, kenapa cepat kan. Mungkin juga kayak gitu Pak. Iya. Itu 5 bulan masih normal Pak. Ini banyak yang setahun. Bahkan ada yang 2 tahun belum juga keluar. Waduh. Sampai lupa kali itunya ya. Sampai udah mau expire. Bukan, maksudnya ini kan kalau mau cepat dipakai, gimana mau kerja? Tapi biasanya kalau gitu tuh dari pihak body training ini Pak Mario ya, yang bisa mengeluarkan dulu sementara untuk semacam surat keterangan sudah melakukan pelatihan terhadap ini. Solusinya kami ya mengeluarkan surat keterangan dulu sambil menunggu sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang gitu kan. Dan sementara ini sampai saat ini validasi setiap sertifikat yang dikeluarkan kan maksimal 3 tahun ya Pak Maria ya? Iya, 3 tahun rata-rata. Ya, kalau pas keluarnya 2 tahun
ya hanya bisa dipakai setahun aja, Pak. Dengan 2 tahun nganggur. Ya sebenarnya yang rugi juga nama kami kan, karena mereka klien ini tahunya udah training. Pasti, Pak. Yang dikejar, yang ditelepon-telepon, pasti dari tempat trainingnya. Kenapa, Pak? Ini sertifikatnya kapan keluar? Nah, pasti yang ditanyakan begitu. Ya, mereka pasti nuduhnya kami nggak pernah follow up gitu kan. Aduh. Padahal kami juga ada berusaha juga. Ya akhirnya job pending, Mbak. Soalnya kan di permit kita itu biasanya kan pasti ada attachment ya. Attachment dari sertifikasi pengawas apa aja di situ, boset, scaffolding, apalagi kalau ada kerjaan scaffolding kan harus ada itu juga dicantumin di situ. Iya. Sebagai syarat untuk kerja, izin kerja. Yang masih valid itu yang harus dicantumkan. Ya memang, padahal dulu sempat tahun berapa itu ya, 2016 kali, atau 2017, sempat bicara mutu ya, sistem manajemen mutu, sampai kami dikumpulin di training sistem manajemen mutu, lalu mereka komitmen pokoknya maksimal 2 minggu, itu udah paling lama sertifikat jadi. Angkat-angkat tai ayam, mungkin hanya sebulan 2 bulan mereka komitmen. Udah gitu kembali ke habitat asalnya gitu. Berbelit-belit. Oh iya Pak, kisi-kisi uji kompetensi itu apa aja Pak nanti kira-kira? Nanti coba tanya di grup, nanti biasanya Mbak Elizabeth yang tahu. Oke. Karena yang sering nemenin penguji dia. Oke, bocoran-bocorannya Pak ya? Iya. 1-50, mungkin yang ditanya 10, kan paling nggak kisi-kisinya, sekitar ini material, cara perakitan, atau standar. Nanti coba tanya Mbak Elizabeth yang di grup, coba tanya Mbak, nanti deh. Atau tanya Pak siapa, Pak William, itu teman kerja Pak. Oh iya. Iya. Itu kan udah diuji. Jadi kita lanjut besok Pak ya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga, mungkin kita bisa bahas juga di grup. Bisa diskusi juga di grup. Sama ini Pak, materi Excel-nya ini, tolong di-share di grup Pak. Boleh. Backup. Ya. Oke. Iya, Pak Mario. Ya. Sekalian mungkin nanya-nanya. Parameter kelulusan itu, saat diuji kita itu, kan kita ujinya bukan tulis Pak ya, sudah interview Pak ya ujiannya. Ya, nah, itu apa kayak semacam portofolio itu dibutuhkan Pak? Portofolio itu dibutuhkan. Jadi sebenarnya dalam standar BNSP ini pengujian itu bisa lewat 2 jalur. Pertama lewat jalur pengalaman. Nah, jalur pengalaman itu dibuktikan dengan portofolio. Yang kedua lewat jalur uji kompetensi. Itu pembuktian bahwa kompeten itu adalah lewat sertifikat diklat. Jadi kalau Bapak portofolionya udah lengkap, kayaknya uji kompetensi atau wawancara itu formalitas saja Pak. Bahwa sebenarnya Bapak udah dianggap lulus. Ya, lulus lewat jalur portofolio. Tapi kalau nggak ada portofolio itu benar-benar diuji ya, sesuai dengan pengetahuan dari diklat gitu loh. Jadi kalau Bapak portofolionya lengkap, mungkin udah tenang-tenang aja Pak. Itu ujian hanya formalitas. Jadi tapi kalau nggak detail engineering gitu kan, dan kan untuk uji penguatan klasifikasi kan ada hitungannya Pak ya? Hitungan light, medium, heavy kan itu ada kalkulasinya. Nah, nanti kita bahas itu di SKKNI. Jadi kira-kira standar kompetensi kerjanya apa aja di situ. Ya.
Oke. Jadi kan itu ada kalkulasinya, rumusnya ya untuk penghitungan kekuatan. Biasanya kan itu ada engineer-nya ya, engineer scaffolding ya, yang menghitung itu. Pengawas itu bisa ngitung juga atau enggak, Pak? Apa terima jadi? Pengawas tuh kalau ngelihat definisinya pengawas sih harusnya hanya mengawasi sesuai dengan standar dan aturan yang ada. Ya, betul. Jadi harusnya hitung-hitungan udah dibuat di bagian engineering. Gitu. Ya, jadi mungkin itu aja Pak, biar persepsinya nggak salah kan. Jadi kalau pengawas, masa harus dari desain gambar. Kalau oke lah desain gambar, kita kan biasanya survei dulu nih. Survei. Nah, survei lokasi, umpama di area riser di laut. Wah, ini harus menggantung kan gitu Pak. Iya. Jadi kan harus, kalau ada high beam, oh kita untuk putlocknya di high beam. Atau kalau support, gimana kita modifikasi untuk klaim matahari kan gitu. Iya. Nah, kan kadang-kadang betul kata Pak Ajis kan cuma satu support atau dua support pipe itu aja kan yang dari atas. Nah, itu gimana caranya akses kerja kita itu aman, bisa ngerjakan sesuatu di situ. Kan laut mungkin bawahnya kalau kita pakai independen kan jelak dalam Pak ya. Iya. Otomatis kan menggantung. Nah, itu kan mungkin ada desainnya. Mungkin kita bisa sket lah. Mungkin area kerja di sini, nopangnya di sini. Nah, untuk detail-detail penghitungannya kan kita serahkan engineering gitu ya, maksudnya. Ya, jadi paling pengawas itu harus menguasain apa resikonya aja JSA-nya. Jadi udah tahu apa analisa resikonya ya itu yang dituntut dari kemampuan seorang pengawas. Kalau hitung-hitungan mungkin ya bagian engineering. Ya, yang penting eh, kita review aja berarti di situ kan, dari detail drawingnya, terus kalkulasi perhitungan kekuatan perancahnya, Yeah. baru nanti sama perakitan kan waktu ereksi nanti mulai awal sampai terakhir. Pak Windy, kalau perhitungan itu ada training lain, Pak Windy. Ada Nah, etap, ada step. kalau saya Itu ada training lain, bukan di sini. Enggak, saya kan, wih ini hitungannya dihitung jumlahnya standar, ledger, transom kan gitu ya di situ ya. Beratnya berapa? Waduh, rumit juga. Tapi itu ada itunya Pak, softwarenya kalau nggak salah. Nah, yaitu kita bisa menggunakan etap atau SAP itu. Tinggal kita mau masukkan klaim itu kan kemampuannya 6 macam-macam atau minimal kan 6 kilonewton. Tinggal transfer ke berapa klaim yang dipakai, berapa pipa scaffolding yang dipakai, klaim mati, klaim hidup, itu kan masing-masing punya kemampuan berapa kilonewton per satu biji. Dia akan menggantung, ya tinggal masukkan aja frame-frame-nya itu ke program SAP atau etap, sudah keluar semua, Sam. Iya sih. Itu frame itu aman apa enggak? Mau menggantung, mau cantilever, mau standar, independen, itu kan tinggal masukkan ke program itu aja sih, masukkan ke frame-nya program software itu. Ya minimal untuk batasannya kan sudah paham. Oke Pak Mario. Ya, jadi teknologi benar-benar membantu ya, karena dia sudah menghitung sendiri itu apa kalkulasinya dengan ketelitian sampai mungkin berapa angka di belakang koma. Mario, mungkin Pak Windy itu mau itu Pak belajar mekanika teknik itu Pak yang hitung persambungan, per batang gitu Pak. Harus jadi operator berarti itu. Mektek sampai 7 loh ya, mekanika teknik sampai 7 loh. Enggak, lagunya gini. Wah, ini perhitungan calculation-nya pas assessor nanya kan, waduh lah itu ya nggak sampai ke sana kita. Pak Mario, saya dulu pernah waktu beberapa, ya biasa ketika kita
dipindah di satu field set baru, biasanya kan para pejabat-pejabatnya itu kan sedikit agak mencoba gitu, sedikit agak mengetes kemampuan kita, kadang-kadang begitu Pak Mario. Jadi kadang-kadang kan sedikit banyak kita harus mengerti tentang mekanika teknik. Kenapa harus bentuknya begini. Terus kita juga harus menjelaskan ini load, safety load-nya berapa, dia maksimal perancah ini dia mampu menerima sekian. Nah, itu kadang-kadang tanya juga, ini dari mana kamu, bagaimana ini kamu yakin ini? Kadang-kadang ya kita harus ekstra bisa menjelaskan kenapa dari muncul angka safety load-nya segini. Itu juga ya seperti inilah, seperti kita ujian tugas akhir begitu kadang-kadang Pak Mario di set-set yang baru yang mereka ingin mencoba untuk mengetes ini kemampuan dari garantor itu. Oh iya. Ya untuk memastikan juga kan. Jadi apa yang kita jawab harus bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, Iya. ada orang udah menjawab tapi nggak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi curiga kan orang, dia ngejawabnya berdasarkan apa gitu. Ya minimal kayak ya contohlah medium 450 ya. Wah, dia kan ngetes ngitung berapa orang itu yang masuk ke sana. Jadi mereka akhirnya mantau di area platform itu umpama 450, anggap rata-rata 70. Berarti kan sekitar 6 orang ya Pak di sana. Nah, kadang kalau lebih itu baru dikasih kartu merah. Nggak safety kan. Akhirnya kan ujung-ujungnya ke sana untuk manpower yang melakukan pekerjaan di atas work platformnya itu. Dihitung itu Pak pasti. Kadang dari jauh semacam pengawas safety atau authorized zone koordinator itu kan mereka lalu lalang. Wah ini scaffolding di tengah laut, di riser, pas ada kerjaan, nah dicek kadang-kadang berapa orang dia kerja di sana. Kan harusnya sesuai dengan beban ya. Dengan kelasnya gitu. Kalau hitungan linear itu masih mending lah kita bisa ini ya. Tapi kalau sudah hitungan kalkulus, ya itu repot juga. Iya, susah. Kalau hitungan lengkung begini. Kalau itu biasanya kita jawab gini Pak, kita ada engineer-nya gitu. Nanti kita tunggu kalkulasi dari engineer kami gitu. Padahal itu ya nunggu hitungan dari kontraktor kan? Kan kita kan ngawasi kontraktor sebagai operator untuk pemasangan scaffolding. Nah, baru dapat hitungan itulah, baru kita submit. Jadi kita sebagai bekal kita meeting, ya ibaratnya pre-job meeting lah sebelum melakukan kerjaan yang dikatakan Pak Ajis tadi itu gitu Pak. Apa yang kamu lakukan di situ? Berapa perhitungannya, kalkulasinya berapa? Jadi kita sudah siap semua akhirnya di situ. Ya. Jadi memang pengawas juga harus bisa memperkirakan ya berat keseluruhan karena itu akan pengaruh juga kan ke safety-nya. Nah, kalau kita bicara light, medium, heavy itu kan ada batasannya. Jadi pengawas ya. Tapi hitungannya kan linear. Oh, satu orang tuh kira-kira beratnya 70 kilo. Itu barangnya berapa? Berat materialnya dari scaffolding berapa? Udah gampang lah kita ngitung. Tapi maksudnya kalau ngitung dalam kalkulus ya, ini bendanya bergerak lalu melengkung gini. Ini berapa nyari lengkung? Kalkulus sudah tuh. Oke. Ini ada sesi foto lagi nggak, Bu? Unmute. Mana, Bu Yanti? Di unmute dulu ya. Ya. Ya, sudah sore Bapak-Bapak. Oke. Sudah selesai ya. Tidak terasa Bu, enjoy Bu.
Iya, asik ya Pak ya kalau ngobrolin soal kerjaan. Banyak Ininya ilmu pengalaman dari Pak Aziz juga. kerjaan. Sama aja, Pak. Bapak-bapak ini udah ahli semua. Saya aja nggak ahli. Sama Gaya nggak ini? Ya Pak, Sama Gaya? kenapa? Pakai gaya nggak, Bu? Seperti kemarin, Bu? Iya Pak, tetap Pak. Kalau hari ini kan untuk yang BNSC pasti gayanya seperti ini. Ini kompetensi K. Sebenarnya begini K. Pak Windy jangan tegang Pak, apa mati nih videonya? Sudah ya? Kayaknya stop videonya Pak ini. Kayaknya sudah bedakan itu Pak Windy. Yang kelihatan nggak, Bu? Belum, aduh hilang Pak. Tuh, kok aneh ya? Tadi ada. Kok hilang-hilang? Udah ini? Kita tungguin. Udah ada nggak? Belum ada Pak Windy. Pak Aneh ya? Aziz sudah siap coba. Lengket ini tangannya nih. Ada nggak Pak Jess? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. 1. Kok nggak ada ya Pak Aziz? Pak Windy. Aneh ya? Ya, coba pakai data. Coba besok beli handphone baru. Pakai handphone kan Pak ini? Di itu Pak, apa namanya? Bapak coba geser, itu suara ya. Aneh ya? Setting videonya Pak, setting videonya. Sudah. Hilang lagi. Bapak langsung muncul. Ya, Bapak langsung begini aja Pak. Jadi spot saya klik. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sip. Oke. Terima kasih banyak.